Di zaman sekarang ini, nuansa politik seakan sepanjang masa, dan kita bisa merasakan perbedaan frekuensi politik dalam memicu permusuhan dan mengganggu keharmonisan dalam hubungan kita dengan orang lain. Tidak hanya pertemanan, bahkan hubungan keluarga pun dapat sedikit terganggu hanya karena perbedaan ini. Padahal kita tahu bahwa perbedaan di antara manusia merupakan sebuah keniscayaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin." Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Jika perbedaan menjadi bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, lalu kenapa perbedaan ini seringkali membuat kita bertengkar? Sebenarnya bagaimana cara menyikapi perbedaan dalam ajaran Islam? Pada kesempatan kali ini, Khair Channel akan berbagi bagaimana cara kita menyikapi sebuah perbedaan. Yang pertama, selalu berusaha mencari titik temu dalam setiap perbedaan yang ada. Dalam bahasa Al-Qur'annya, titik temu ini disilakan dengan kalimatun sawa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakan ya Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat yang sama di antara kami dan kamu, bahwa kami tidak menyembah selain Allah dan kami tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ayat ini mengajarkan kepada kita ketika menghadapi perbedaan, kita didorong untuk mencari kesepakatan bersama dalam hal yang bisa dijadikan titik persamaan, kalimatun sawa, sehingga yang dikedepankan adalah sisi persamaannya, bukan fokus pada perbedaan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi perekat dan titik persamaan. Kita tidak melihat perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Semuanya sepakat mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Begitupun ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Madinah, beliau dan para penduduk Madinah menyepakati sebuah konsensus yang dinamakan Piagam Madinah. Di dalam kota yang sebelumnya bernama Yathrib, tinggal orang-orang dari latar belakang suku dan agama yang beragam. Meskipun demikian, Rasulullah SAW menyepakati Piagam Madinah sebagai titik persamaan bagi seluruh penduduk kota Madinah. Yang kedua, sikap yang bisa dikedepankan untuk menyikapi perbedaan adalah mengedepankan toleransi dan tenggang rasa, saling memahami satu sama lain tanpa terlebih dahulu menghakimi orang lain. Rasulullah SAW sendiri adalah teladan bagi kita sebagaimana yang tercatat dalam sejarah. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa datang seorang badui ke masjid Nabi dan serta-merta kencing di masjid. Melihat ini, terang saja para sahabat marah dan akan memukuli orang tersebut. Rasulullah SAW mencegahnya. Bahkan kemudian beliau menyuruh sahabat untuk menyiram dan membersihkan air seni laki-laki tersebut. Dan ini dalam hadis Bukhari. Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menjelaskan beberapa poin penting terkait dengan riwayat di atas. Pertama, berlaku lemah lembut kepada orang-orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu dan tidak sengaja. Kedua, wajib mendidik dan memberi pengertian bagi orang yang melihat orang yang melakukan kesalahan itu sesuai dengan akhlak Islam. Ketiga, tidak perlu melakukan kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun verbal dalam mencegah kemungkaran. Yang ketiga, berdialog dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin." Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan teladan yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik, yaitu dialog. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui terhadap orang yang telah sesat di jalannya, dan Allah juga Maha mengetahui terhadap orang yang diberi petunjuk. Ayat ini memerintahkan kepada kita agar dalam melakukan dakwah atau mengajak orang lain ke jalan Allah dengan cara yang bijak, santun, dan teladan yang baik. Sekiranya mereka terus membantah, maka bantah dengan cara yang lebih baik, bukan dengan cara-cara kasar, emosional, dan kebencian. Karena tugas kita hanyalah mengajak dan menyampaikan sesuatu yang baik.
Di luar itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 cara yang telah dijelaskan, mencari titik persamaan, toleransi, dialog, niscaya perbedaan yang ada di tengah-tengah kita dapat disikapi dengan lebih bijak dan lebih baik. Tidak perlu timbul konflik hanya karena berbeda. Karena berbeda itu merupakan sunnatullah. Kita tidak perlu risau dengan banyaknya perbedaan baik dalam kehidupan beragama, bermasyarakat maupun bernegara. Perbedaan adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak perlu kita saling membenci dan bertikai karena sebuah perbedaan. Allahu a'lam.